Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Elsa Irwani, NIM 19.00018322 dari kelas B, praktikan APPL slot Sabtu jam 9. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas responsi yang sudah saya buat. Di sini saya mendapatkan kode soal A dengan studi kasus yaitu aplikasi presensi online. Di sini saya membuat aplikasi presensi online berbasis website yang dimana mahasiswa akan melakukan presensi secara online pada website tersebut. Lalu data presensi yang telah diinput oleh mahasiswa akan dilakukan validasi oleh dosen. Untuk studi kasus tersebut, saya membuat kelas diagram, sequence diagram, UI, dan use case point. Berikut saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk kelas diagram, saya membuat menggunakan Asta UML. Di sini adalah kelas diagram untuk aplikasi presensi online berbasis website. Terdapat 5 kelas, diantaranya yaitu mahasiswa, login, dosen, presensi, dan matkul. Di sini berhubungannya mahasiswa melakukan login dan dosen juga melakukan login. Lalu setelah login, mahasiswa akan menginput presensi, sedangkan dosen akan memvalidasi presensi dari inputan mahasiswa. Lalu di sini dosen juga bisa memasukkan data mata kuliah karena dosen di sini mengampu mata kuliah. Lalu untuk mahasiswa terdapat 5 atribut, diantaranya adalah NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, dan semester. Lalu untuk metodenya ada add mahasiswa, update mahasiswa, select mahasiswa, dan delete mahasiswa. Kemudian untuk kelas login terdapat 3 atribut, yaitu username, password, dan session. Lalu terdapat satu metode, yaitu validasi login. Kemudian untuk kelas dosen terdapat atribut NIY, nama dosen, jenis kelamin, matkul, dan email. Lalu untuk metodenya ada add dosen, update dosen, select dosen, dan delete dosen. Kemudian untuk kelas presensi ada atribut name, nama mahasiswa, NIY, nama dosen, mata kuliah, semester, keterangan presensi, dan tanggal presensi. Lalu untuk metodenya ada simpan data dan cetak data. Kemudian untuk kelas matkul atau mata kuliah, di sini ada atribut kode matkul, nama matkul, SKS, dan NIY. NIY di sini adalah nomor dari dosen, karena dosen di sini mengampu matkul. Lalu ada metodenya add matkul, update matkul, select matkul, dan delete matkul. Nah, ini merupakan kelas diagram dari aplikasi presensi online berbasis website. Selanjutnya adalah sequence diagram. Di sini saya membuat sequence diagram. Untuk sequence diagram yang pertama, itu untuk kelas mahasiswa. Di sini ada aktornya mahasiswa. Lalu untuk langkahnya, mahasiswa melakukan login dengan menginput username dan password. Jika dia berhasil login, maka mahasiswa akan berhasil masuk ke halaman dashboard. Nah, jika gagal, maka akan kembali login. Kemudian setelah masuk halaman dashboard, pilih menu presensi. Pilih menu presensi, maka akan ditampilkan menu presensi. Lalu mahasiswa melakukan data presensi sesuai dengan data yang ada pada website presensi online. Setelah input data, maka pada tabel presensi akan dilakukan update presensi. Seperti itu. Jika datanya tidak valid, maka akan dilakukan prosesnya kembali, yaitu input data presensi. Kemudian,
Kemudian untuk sekuen diagram yang kedua di sini adalah dengan FR searching. Di sini untuk FR searching-nya saya membuat untuk kelas dosen, di mana dosen melakukan login dengan menginput username dan password, lalu dosen bisa mengakses rekap presensi yang telah diinput mahasiswa. Nah, untuk mencari data mahasiswa pada mata kuliah tertentu, di sini saya menggunakan FR searching, di mana di sini memasukkan pencarian berdasarkan mata kuliah. Nah, setelah dimasukkan pencarian berdasarkan mata kuliah, maka dosen dapat menemukan data presensi mahasiswa yang telah dicari atau didasarkan pada mata kuliah. Misal, dosen mencari mata kuliahnya pemrograman web, maka akan muncul daftar mahasiswa yang melakukan presensi pada mata kuliah pemrograman web tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, terdapat user interface untuk aplikasi website, aplikasi presensi online berbasis website. Di sini saya membuat UI-nya menggunakan Draw.io. Sini, di mana yang pertama ada halaman untuk login, ada form untuk mengisi username dan password, kemudian ada button untuk klik loginnya. Lalu setelah login berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Di sini terdapat beberapa menu, ada home, presensi, rekap presensi, logout, dan di sini ada untuk searching. Nah, jika diklik home, maka akan muncul daftar seperti ringkasan kehadiran dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini contohnya kehadirannya ada 10, tidak hadirnya ada 3, lalu kosongnya ada 0. Kemudian, jika kita klik presensi, menu presensi, maka akan muncul form untuk input presensi mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa mengisikan nama, NIM, prodi, semester, mata kuliah, dan dosen. Lalu jika berhasil, jika telah diisi, maka bisa diklik pada button submit ini. Nah, jika sudah disubmit, mahasiswa bisa melihat rekapan presensi yang telah diinputkan pada menu rekap presensi. Di sini menu rekap presensi berisi tabel mata kuliah, SKS, dosen, dan keterangan dari kehadiran mahasiswa. Misal di sini ada mata kuliah algoritma pemrograman. SKS-nya ada 3, dosennya ada Bapak Ardi Pujianta. Nah, keterangannya di sini ada hadir. Kemudian juga untuk deep learning, di sini ada keterangannya tidak hadir, dan selanjutnya. Nah, untuk mahasiswa bisa melakukan cetak rekapan presensi dengan klik cetak. Lalu untuk fitur searching ini digunakan oleh mahasiswa juga bisa, oleh dosen juga bisa, dengan menginputkan nama mata kuliah yang akan dicari keterangan presensinya. Itu. Lalu selanjutnya adalah use case point. Use case point di sini saya membuat di Excel dengan judul proyeknya adalah aplikasi presensi online berbasis website. Nah, untuk aktornya di sini, untuk aktor summary-nya di sini saya mengisikan kompleks dengan number of actors itu ada 3, maka kalkulasinya ada 9. Lalu untuk individual aktornya di sini ada mahasiswa dan dosen. Selanjutnya bagian use case. Di sini saya mengisi unadjusted UCP-nya ada average itu number of use case-nya ada 8. Lalu untuk individual use case di sini ada mahasiswa dan dosen. Untuk average-nya 10. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada technical. Technical di sini saya mengisi untuk distribusi sistem required itu relative magnitude-nya ada 1, response time
is important ada 2, end user efficiency ada 3, complex internal processing required ada 2, lalu reusable code must be a focus ada 2, installation phase-nya ada 0, usability-nya juga 0, lalu selanjutnya ada highly concurrent ada 4, lalu ada custom security ada 5, dan dependency on third party code ada 2, maka ada kalkulasi TCF-nya ada 0,83. Selanjutnya untuk environmental, di sini untuk environmental factor-nya, yang pertama ada familiarity with the project, relative magnitude-nya ada 1, application experience ada 1, lalu ada OO programming experience juga ada 1, lalu ada motivation-nya ada 2, stable requirement-nya ada 1, ada part-time staff ada 1, lalu ada difficult programming language, itu tidak ada 0. Lalu hasil dari kalkulasi EF-nya ada 1,22. Selanjutnya di sini ada final calculation-nya. Nah, di sini didapatkan untuk TCF-nya ada 0,83, EF-nya ada 1,22, UCP-nya ada 80, AW-nya ada 3, maka dihasilkan UCP-nya ada 84,0, ada rasionya ada 10, lalu di sini dihasilkan hour of effort-nya ada 840, lalu untuk work time per day, estimasinya itu ada 8, terus untuk UCP-nya ada 300.000 per use case point, maka estimasinya 0,000280153. Nah, di sini juga ada ringkasannya, hours of effort per use case point reference. Untuk selengkapnya itu saya sudah menulis pada laporan PDF responsi yang sudah saya kirim. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.